Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu Rahmayanti dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Hari ini kita akan membahas pelajaran kelima, yaitu sholat kewajibanku. Tapi sebelum memasuki materi, marilah kita bersama-sama membaca doa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu. Kedua, menjelaskan makna sholat dengan baik dan benar. Dan ketiga, memahami gerakan sholat dan bacaan dengan baik dan benar. Sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu apakah termasuk rukun iman atau rukun Islam, anak-anak? Iya, pintar. Jadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Ya. Siapa yang rajin melaksanakan sholat berarti dia telah menegakkan agama Allah, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan agama Allah. Ingat anak-anakku semua bahwa amal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti yaitu sholat. Kenapa sholat disebut sebagai doa? Karena hampir setiap gerakan-gerakan sholat berisi tentang doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dilaksanakan sebagai pembuktian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sholat juga merupakan kewajiban bagi umat Islam dan pelaksanaannya sudah ditentukan waktunya. Waktu dalam melaksanakan sholat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 waktu dalam melaksanakan sholat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Adapun hukum melaksanakan sholat, yang pertama, sholat 5 waktu wajib dilaksanakan. Jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian hukum yang kedua, sholat lebih utama jika dikerjakan secara berjamaah. Ada yang bertindak sebagai imam dan ada yang bertindak sebagai makmum. Kemudian adapun syarat wajib sholat, yang pertama Islam, yang kedua berakal ketika balik, keempat suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Adapun tata cara melaksanakan sholat, yang pertama berdiri menghadap kiblat sambil membaca niat. Kedua, takbiratul ihram dengan membaca. Ketika bersedekap dengan membaca. Keempat, membaca doa iftitah. Kelima, membaca surah Al-Fatihah. 6, membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran yang dianggap mudah. Kemudian ruku sambil membaca. Lalu iktidal. Kemudian sujud. Lalu duduk iftirash. Kemudian duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian salam. Adapun syarat sah sholat, yang pertama jika sudah masuk waktu sholat, kemudian suci badan, pakaian dan tempat sholat dari hadas dan najis, yang ketiga menutup aurat, dan keempat menghadap kiblat. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik dan dapat mempraktekannya di setiap kalian melaksanakan sholat. Untuk hari ini cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.